doa, katakan sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan, saya trauma loh sama si A, sama si B, sama si C atas pelakuannya gini. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hal tersebut, doa. Tuhan, saya minta Tuhan pulihkan saya. Bebaskan saya dari segala trauma. Jadi inti kekristenan kita ialah berkorban dengan dasar kasih Tuhan. Firman Tuhan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa di sana dikatakan anaknya yang tunggal? Because the only one, karena satu-satunya. Andai kan kita di posisi Bapak, kita punya anak satu-satunya. Terus ada orang berdosa nih, udah tahu berdosa, gak layak lah diampuni. Oke, gue punya anak satu nih. Udah gue korbanin deh untuk menyelamatkan dia. Jujur ya, tidak ada di dunia ini seperti Bapak Tuhan Yesus. Kenapa sih dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus? Karena dasarnya kasih. Kenapa sih Bapak mau berkorban menyerahkan anak yang tunggal? Kenapa? Karena Bapak enggak egois. Kalau Bapak di surga egois, umat manusia udah jatuh dalam dosa. Oke, gue bikin lagi deh. Jangan bikin manusia 2.0, ya kan? Manusia 2.1, 2 manusia 2.3. Bisa nggak dia produksi lagi, ciptain lagi? Bisa nggak? Bisa, ya kan? Dia untuk menciptakan lagi gampang. Tidak ada orang egois yang mau berkorban untuk orang lain. Karena orang egois hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya. Jadi kebalikannya dari nggak egois ya egois, istilah kayak gitu kan. Jadi nggak ada tuh orang yang egois yang mau berkorban untuk orang lain, nggak ada. Kenapa? Karena orang egois itu dia self-oriented. Jadi selalu saya. Kenapa orang bisa egois? Yang pertama, karena dia cinta kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu berfokus ke saya atau egois, dia itu mencintai diri sendiri ya. Jadi dikit-dikit saya. Saya mesti yang diutamakan. Saya yang mesti dilayani terlebih dahulu. Saya mesti berhak menerima terlebih dahulu. Orang yang mencintai diri sendiri mempunyai mental namanya victim, yaitu mental korban. Dia akan selalu merasa kurang disayangin. Oke, yang kedua, ciri-ciri orang yang egois itu seperti apa ya? Dia akan trauma. Kenapa sih orang itu bisa egois ya? Karena dia akan trauma pengalaman. Trauma itu kejadian dialami seseorang yang luar biasa dan itu terekam di dalam memori orang tersebut. Trauma pengalaman. Contohnya, orang tersebut sudah berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Tapi perlakuan yang dia dapat, feedback yang dia dapat, nggak sesuai yang dia ekspektasi, yang dia harapkan. Contohnya dia orang sudah berbuat baik, lalu melakukan berkorban bagi orang tersebut, kan? Nggak ada terima kasihnya, bokamsia. Malahan udah berbuat baik, malah dijelek-jelekin. Pernah yang ngalamin hal seperti itu ya? Atau kita udah ditolong orang, udah dibantu orang, tapi kita malah feedbacknya malah berbuat yang tidak baik terhadap orang tersebut. Dulu pernah bantu orang-orang gitu kan, tapi hasilnya nggak bagus, kayak gini-gini. Otomatis orang tersebut akan mengalami trauma, pengalaman yang tidak baik, dan untuk dia memberikan kepercayaan lagi untuk melakukan hal tersebut lagi, dia akan coba membenteng dirinya sendiri karena dia nggak mau terluka, kecewa kedua kalinya atau berapa kalinya, ya kan? Itu yang namanya trauma ya. Terus kalau kayak gitu, apa yang mesti dilakukan? Kita nggak bisa membiarkan trauma menguasai kita seumur hidup, karena itu akan membuat kita untuk membatasi langkah hidup kita. Apa sih yang mesti kita lakukan? Kita mesti minta, yaitu belas kasihan dari Tuhan. Kita mesti minta kasih Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang mengalami trauma, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil beberapa menit, beberapa waktu di dalam rumah atau ruang Bapak Ibu Saudara pribadi dalam doa.